bersamaan begitu Pak Charles ya? Iya, betul. Jadi memang secara teknis memang dengan kedatangan jumlah wisatawan mencapai 1.900, itu tentunya sejalan juga dengan tugas dan fungsi kami di bidang keimigrasian dalam hal sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita memang sangat-sangat mendukung adanya pariwisata yang datang dan berkunjung ke Labuan Bajo. Nah, memang secara teknis ya skema pemeriksaan juga kami sesuaikan dengan jumlah penumpang dan kapasitas kapal. Itu. Biasanya Pak Charles untuk kapal-kapal cruise yang singgah itu kan tidak terlalu lama begitu ya waktunya, durasinya. Nah, bagaimana kemudian secara teknis kemarin ini teman-teman imigrasi melakukan pemeriksaan kepada 1.900-an penumpang, ini bisa lebih mungkin ya, diperiksa cepat tanpa menimbulkan antrean yang panjang sehingga tidak mengganggu aktivitas pariwisata mereka, Pak Charles. Yang terjadi bagaimana nih biasanya? Iya betul, jadi memang kita sudah memiliki mekanisme khusus ya. Jadi namanya itu kita ada program namanya Immigration on Shipping. Jadi memang ada petugas imigrasi yang jumlahnya disesuaikan yang sudah berada di dalam kapal sejak kapal itu berangkat dari negara asalnya. Jadi sebagai contoh, misalnya kapal itu akan bergerak dari Australia menuju ke Indonesia, nanti petugas imigrasi sudah ada yang terbang dari Indonesia menuju ke Australia dan bergabung dengan kapal tersebut. Sehingga dalam perjalanan itu, proses pemeriksaan keimigrasian telah dilakukan di dalam perjalanan itu. Seperti itu. Jadi ini untuk meminimalisir adanya antrean panjang. Lalu kalau publik pada umumnya ya, mungkin belum bisa juga membayangkan. Saya sendiri juga belum pernah ada dalam situasi melihat langsung pemeriksaan di atas kapal. Ini apakah prosedur antara pemeriksaan kapal pesiar dengan penerbangan reguler di bandara yang kami tahu ya, yang saya dan mungkin sebagian orang tahu mungkin hanya pemeriksaan reguler di bandara. Kalau di kapal pesiar seperti kemarin ya untuk kapal cruise internasional ini, apakah prosesnya sama? Selain tadi yang sudah dijelaskan, ada petugas imigrasi yang ikut begitu? Iya betul, prosesnya pada prinsipnya sama sesuai dengan SOP. Ya memang cuma karena durasinya pastinya lebih panjang dan tempatnya juga ada di atas kapal, perbedaannya hanya di situ saja. Tetapi pemeriksaannya tetap mengacu pada ketentuan dari SOP yang ada, dan proses juga sudah dimulai dari pengecekan paspor. Itu kita lakukan verifikasi terhadap visanya hingga kita memberikan clearance atau tanda masuk bahwa mereka sudah diizinkan untuk nanti masuk ke Indonesia. Begitu. Jadi ada centangnya sudah verified begitu ya. Pak Charles, sejak Januari ini kabarnya bahwa sudah ada 8 kapal pesiar yang masuk. Waduh, ini rentang waktunya nih menurut saya ini luar biasa ya Pak ya. Baru belum genap 2 bulan di tahun 2026 tapi sudah ada 8 kapal pesiar yang masuk. Apakah ini terus peningkatan signifikan ini dibanding tahun sebelumnya sudah tercatat begitu Pak di data dari imigrasi Labuan Bajo, Pak Charles? Kalau menurut kami memang ini ada peningkatan dari jumlah kapal, 8 kapal yang masuk, dan memang kita tidak bisa melihat apakah ini akan seperti ini terus. Kita tidak bisa meramalkan karena itu sudah dilakukan oleh operator kapal ya, mereka sudah menentukan perjalanannya. Jadi kami hanya menerima kabar bahwa kapal akan masuk yang disampaikan oleh perwakilannya atau agensinya, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan ya. Dan kami sangat bersyukur karena memang tentunya dengan peningkatan seperti ini adanya suatu bentuk kepercayaan ya, kepercayaan terhadap pelaku pariwisata internasional untuk datang dan berkunjung ke Indonesia, terutama ke Labuan Bajo. Seperti itu. Jadi Pak Charles, minimal berapa hari sebelum kunjungan itu data sudah harus masuk di imigrasi? Kami awalnya berpikir bahwa memang itinerary atau rencana perjalanan selama ya paling kurang 6 bulan lah itu sudah masuk sehingga mungkin datanya sudah diketahui sebelumnya, tapi tidak begitu mungkin ya Pak Charles ya? Jadi memang kita menerima pemberitahuan itu biasanya itu 3 hari sebelum kedatangan. Itu yang paling umumnya ya. Nah nanti setelah kita terima datanya, kita sudah menyiapkan untuk
proses clearance-nya. Tetapi memang kalau untuk yang kapal ini karena nanti ada prosedur di mana kami akan ada petugas kami yang dikirim ke Australia untuk melakukan pemeriksaan sejak dari negara asal, tentunya waktunya bisa 1 minggu sebelum kapal itu datang sudah terinfo begitu. Ya. Baik, Pak Charles, kalau terkait dengan public trust begitu ya kepada pariwisata Indonesia, ini kan ditunjukkan dengan lonjakan wisatawan yang datang, termasuk juga ada 8 kapal yang sudah masuk di tahun 2026 ini. Tapi dengan semakin tingginya kepercayaan, semakin padatnya orang datang ke sini, seberapa siap untuk sistem pengawasan dari imigrasi sendiri ya untuk mencegah potensi overstay atau pelanggaran keimigrasian yang bisa saja terjadi begitu Pak Charles? Iya betul. Jadi kami memang sudah menyiapkan satu sistem pengawasan yang berbasis data ya, dan koordinasi lintas instansi juga. Jadi kami bisa mencatat setiap orang asing yang masuk melalui sistem keimigrasian yang sudah kita miliki saat ini. Dan kami juga bisa memantau masa tinggalnya dan juga bagaimana kami melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan tidak terjadinya overstay maupun pelanggaran. Mungkin kalau Mbak Desi tahu bahwa kami juga sudah bekerja sama dengan BPO LBF telah membuat yang namanya do's dan don'ts. Jadi hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh orang asing, terutama orang asing yang akan berwisata, dan hal apa saja yang tidak diperkenankan dilakukan oleh mereka. Nah, ini adalah salah satu upaya preventif yang kami lakukan lintas instansi dalam rangka mencegah tadi terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dan mengharapkan turis-turis itu bisa tertib dan dapat berwisata dengan nyaman. Ya, jadi mereka bisa mengakses informasi do and don'ts itu sebelum mereka mengunjungi Indonesia begitu. Tapi selama ini dalam sistem yang dimiliki oleh imigrasi, apakah sudah pernah tercatat adanya temuan pelanggaran dari kapal pesiar mungkin sebelumnya di antara 8 ini atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya? Biasanya bentuk pelanggarannya seperti apa kalau ada Pak Charles? Sejauh ini kita belum menemukan adanya pelanggaran karena memang kalau kapal pesiar ini kan ya apalagi krus-krus besar ya, mereka rata-rata sudah comply dengan peraturan undang-undangan yang berlaku karena mereka ini berlayar tidak hanya di satu negara saja, tidak hanya untuk tujuan Indonesia saja ya kan. Ini kan dari sistem pelayarannya tentunya dari dokumen sudah mereka siapkan, dari paspor sudah siap, dari visa sudah siap, dan rata-rata memang yang di dalam kapal pesiar ini rata-rata orang-orang yang memang sudah usia yang mungkin menikmati masa pensiunnya ya, menikmati masa pensiunnya keliling dunia dengan menggunakan kapal pesiar, dan sejauh ini kita tidak melihat adanya pelanggaran keimigrasian yang berarti terhadap mereka seperti itu. Iya. Jadi mereka biasanya di usia-usia seperti itu dianggap lebih rapi ya begitu ya, lebih well prepare lah kalau untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, di sisi lain memang kita juga tidak ingin ya membuat wisatawan ini kemudian merasa terlalu dalam tanda kutip ini terkontrol begitu Pak Charles. Bagaimana kemudian imigrasi ini menyeimbangkan antara hospitality yang harus di depan begitu ya dan juga sovereignty yang memang harus dilaksanakan begitu Pak Charles. Menyeimbangkan itu bagaimana? Jadi memang kami mengedepankan prinsip pelayanan yang ramah dan profesional juga, tanpa kita mengurangi aspek-aspek terkait dengan sovereignty tadi atau kedaulatan ya. Jadi setiap petugas juga kita bekali pemahaman bahwa wisatawan itu adalah juga kita anggap sebagai tamu negara yang harus kita berikan pelayanan tanpa mengesampingkan pengawasan, sehingga tetap dalam koridor hukum yang memang sudah berlaku, dan tentunya pendekatan imigrasi saat ini adalah pendekatan yang humanis namun tegas. Itulah kunci keseimbangan yang kami saat ini lakukan seperti itu. Iya. Jadi tetap dua-duanya harus dikedepankan ini ya, tidak boleh ada satu yang lebih daripada yang lainnya gitu. Tapi kalau dari sisi SDM tadi yang Pak Charles singgung ya, para petugas sudah dibekali dan lain-lain. Tapi kalau melihat perbandingannya ya, apakah imigrasi Labuan Bajo saat ini sudah idealkah dari sisi SDM dan fasilitas untuk menghadapi peningkatan arus cruise misalnya di waktu-waktu yang kemudian, karena beberapa lembaga yang ada di Labuan Bajo kita tahu memang dari sisi SDM ini tidak terlalu ideal untuk menerima gelombang tamu yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang di imigrasi seperti apa Pak Charles?
Eh, Memang secara realistis kami melihat bahwa kebutuhan akan SDM tentunya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ini ya. Namun demikian memang saat ini kami masih bisa untuk melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian ya di wilayah Manggarai Barat khususnya karena memang kantor kami ada di sini. Walaupun secara umum kami memiliki 4 wilayah kerja ya, Wow, yang itu lagi nih, Pak. meliputi ya Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ngada. Oke. Tentunya kebutuhan akan SDM itu akan terus meningkat. Seperti itu. Ya, tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Charles bahwa pemanfaatan digital ini sangat membantu ya kerja-kerja SDM yang ada di kantor imigrasi begitu Pak Charles. Betul. Jadi memang kita harus sudah beralih ke digital karena salah satu program prioritas dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terus melakukan digitalisasi. Karena digitalisasi teknologi ini sangat-sangat membantu kita dan dapat mengurangi kebutuhan akan SDM. Jadi kekurangan SDM itu dapat kita siasati dengan proses pengembangan digitalisasi. Iya, jadi itu peningkatan kapabilitas SDM yang diperlukan saat ini untuk lebih ramah atau paham digital begitu. Tapi secara sistem di imigrasi, apakah sistem kita ini sudah scalable begitu Pak Charles? Sistem kami sudah reliable ya, sudah bisa diandalkan karena memang sistem kami itu sudah terkoneksi secara nasional ya, dan juga secara internasional sistem imigrasi dalam artian di beberapa perwakilan kita terutama sebagian besar sudah terkonek dengan sistem keimigrasian kita, terutama dalam hal penerbitan paspor dan juga visa. Kemudian kami juga memiliki beberapa sistem di bidang pengawasan seperti yang Bu Desi tadi sampaikan bahwa kita harus menyeimbangkan antara pelayanan dan juga pengawasan. Itu pun sistemnya sudah cukup baik ya. Kami sudah cukup baik, yang sudah cukup bisa mendukung sekali pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian di lapangan. Jadi kalau mendengar tadi ya pernyataan dan juga informasi dari Pak Charles ini untuk masyarakat atau siapapun yang sedang mendengarkan kita ini sudah lebih yakin lagi untuk mengunjungi Labuan Bajo, dan tentu saja Pak Charles kami juga ikut berterima kasih karena kerja-kerja dari imigrasi Labuan Bajo ini meningkatkan positioning Labuan Bajo di mata internasional juga ya, Pak. Trust tadi yang jadi kunci begitu Pak Charles. Betul. Oke, jadi apa pesan dari Pak Charles ini terakhir ya, imigrasi kepada pelaku wisata dan masyarakat agar arus wisatawan internasional ini tetap aman, positioningnya tetap pada kepercayaan publiknya tetap seperti yang sekarang ini, juga berdampak positif bagi kunjungan di Labuan Bajo. Mungkin ada beberapa yang masih terasa oleh imigrasi bahwa wah, masyarakat masih kurang paham di sini, apa yang diperlukan oleh imigrasi agar masyarakat juga bisa ikut jadi pewarta program-program dari imigrasi Labuan Bajo. Pak Charles, silakan. Ya, jadi kami mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata dan masyarakat, ya tentunya mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, ya, kestabilan, ya, serta membangun citra positif Labuan Bajo, sehingga masyarakat itu betul-betul sadar akan pentingnya pariwisata. Karena kalau kita belajar dari berbagai negara, banyak yang 50% pendapatannya atau national income-nya itu dari pariwisata, di negara-negara di Eropa. Tentunya inilah sesuatu yang kita melihat bahwa potensi wisata ini sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa untuk mencapai itu? Tentunya peran serta masyarakat, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, itu sangat penting untuk meningkatkan arus wisatawan internasional sehingga mereka tetap merasa aman, tertib, dan terlebih lagi tadi ada trust, dan yang terpenting adalah dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi daerah. Baik ya. Begitu. Tetap semangat Pak Charles, titip salam buat teman-teman semua di imigrasi. Mudah-mudahan semua kegiatan nanti berjalan dengan lancar ya Pak Charles ya. Kita siap berkolaborasi untuk terus menyebarkan informasi-informasi positif demi positioning Labuan Bajo tadi itu begitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Desi.
Pendengar, baru saja tadi kami bersama dengan Charles Matius ya, Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, yang sudah menyampaikan bahwa ternyata ya pendengar, tadi penjelasan yang sangat komprehensif ini, kita melihat bahwa di balik ramainya kapal pesiar ada sistem pengawasan yang bekerja memastikan keamanan sekaligus juga mendukung pariwisata. Semoga harapan kita Labuan Bajo terus bertumbuh sebagai destinasi kelas dunia dan tata kelola profesional. Setelah ini pendengar, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Ada informasi dari Manggarai Timur nanti bersama dengan Bupati Manggarai Timur Bapak Andreas Agas yang akan bersama dengan kita sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami RRI Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.